Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian. Terpujilah Tuhan, Sang Pemberi hidup, sumber berkat dalam kehidupan ini. Oleh karena rahmat-Nya, sehingga hari baru Tuhan karuniakan, dan Tuhan memungkinkan kita semua menikmati hari baru di hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, membaca dan mendengar firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hari baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Nafas kehidupan Tuhan izinkan untuk kami nikmati, dan Tuhan perkenankan kami untuk menjalani hari ini. Bapa, kami tahu Tuhan, bahwa menjalani kehidupan ini, kami tidak mampu melewatinya, menghadapinya tanpa topangan dan tuntunan Tuhan. Karenanya pagi ini, kami akan membaca dan mendengar tuntunan Tuhan melalui firman-Mu. Terangilah kami, ya Roh Kudus, supaya kami memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4. Ayat 1 sampai 26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Firman Tuhan demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya,
ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada pagi ini, perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Saudara, pernahkah kita bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, dan orang itu membagikan kisah hidupnya yang penuh dengan tantangan dan perjuangan, hingga akhirnya ia berhasil melewatinya dan membentuknya menjadi pribadi yang kuat? Lalu, apakah kisah hidupnya membuat kita memiliki motivasi juga untuk terus berjuang untuk hidup lebih baik? Saudara, perjumpaan Yesus dan perempuan Samaria adalah perjumpaan yang mengubahkan. Pada awal pembicaraan, perempuan Samaria tidak mengenal Yesus. Ia hanya tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Ketika pembicaraan di pinggir sumur berlangsung, dan ketika Yesus mengungkap semua perbuatannya, barulah perempuan Samaria itu menyadari siapa Yesus yang meminta air kepadanya. Ia menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi. Yesus tidak hanya sampai di situ. Ia membimbing perempuan Samaria itu untuk mengenal bahwa Dia adalah Mesias.
Yesus membimbing perempuan Samaria sampai ia mengenal siapa Yesus. Dalam percakapan yang mengubahkan itu, perempuan Samaria terbuka kepada Yesus. Ia menerima pembaharuan atas seluruh hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengenal kita secara utuh dan lengkap. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Perjumpaan kita dengan Yesus, baik itu melalui doa, membaca Alkitab, atau pengalaman hidup lain, haruslah menjadi perjumpaan yang mengubah hidup kita. Perjumpaan yang mengubahkan itu bisa terjadi jikalau kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan, mengungkap semua keberadaan hidup kita, mengakui bahwa kita lemah, kita berdosa, dan kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami percaya bahwa menikmati perjumpaan dengan Engkau sungguh mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui doa-doa kami, melalui pengalaman-pengalaman hidup yang kami jalani, adalah cara Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami. Jikalau sungguh kami menjalani kehidupan kami dalam kehendak-Mu. Teruslah ya Tuhan, memberi kami kekuatan, memberi hikmat, agar sungguh kami hanya mau diubahkan oleh perjumpaan dengan Engkau. Bapa, perkenankanlah kami menjalani kehidupan kami hari ini. Kami percaya tanpa Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuntun dan sertailah kami Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, setiap rencana-rencana kami. Berkati Tuhan, dan lindungilah kami di mana kami berkarya, bekerja, di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan, lindungilah kami. Berkati dan lindungi keluarga kami. Berkati dan lindungi rumah tangga kami. Dalam seluruh suka duka kehidupan rumah tangga dan keluarga kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengenalnya. Kalau kami menjalani hidup dalam rumah tangga dan keluarga kami, dalam berbagai pergumulan, kami percaya Tuhan, Engkau terus menuntun dan menguatkan kami. Kalau hari ini kami menjalani berbagai kesulitan hidup, pergumulan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami, mungkin hari ini ada kekasih kami yang bersuka cita karena berkat Tuhan, limpah berkat-Mu dialami oleh saudara-saudara kami. Mungkin bersuka cita hari ini karena pertambahan usia melalui ulang tahun, atau ulang tahun
pernikahan, atau kenaikan pangkat, atau berkat-berkat Tuhan yang lain yang Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami. Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan bagi kekasih kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Tuhan, pulihkanlah saudara-saudara kami. Berilah kekuatan dan kesabaran agar mereka kuat dan sabar menantikan pemulihan dan kesembuhan. Dan terlebih, meneguhkan imannya kepadamu bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan dan pemulihan itu. Bapa Surgawi, ampuni segala dosa kami. Layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,